Jadi kalau hak cipta, bendanya itu adalah suatu ekspresi. Sedangkan hak paten, bendanya itu adalah suatu invensi. Itu ada dua hak yang terkandung dalam hak ciptanya, itu hak moral dan hak ekonomi. Ketika database tadi menghasilkan suatu ekspresi, hak cipta itu muncul sebagai pelindung ekspresinya. Bagi teman-teman yang sering ataupun bergelut di bidang ini, pastikan setiap karya yang kita bikin, kita punya identitasnya. Sehingga mengetahui perbedaan hak kita gitu ya sebagai pencipta di level mana menjadi satu hal yang perlu kita pahami lah gitu ya, sedini mungkin lah. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Teddy Safrizal hari ini datang di acara kita akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta ini penting dalam proses melindungi karya-karya seseorang sehingga karya itu melekat pada dirinya. Pak Teddy, selamat siang. Selamat siang Pak Meldi, akhirnya datang lagi ya. Datang lagi ya. Gitu ya. Ini di awal diskusi kita ini, kita harus coba kita bedakan dulu, kita mengambil cara pandang hak cipta dengan hak paten ya. Ya, oke. Itu bedanya apa gitu Pak? Oke, ya. Biasanya dua hal ini entah kenapa sering rada campur aduk lah ya, pemahamannya secara umum lah ya di masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kepada definisi masing-masing, biasanya saya membagi melihat dari dua hal, yaitu dari sisi subject matters-nya atau benda apa yang mendapatkan perlindungan. Karena ini dua ini adalah produk perlindungan kekayaan intelektual, hasil dari karya intelektual seseorang. Jadi apa bendanya? Ya. Jadi kalau hak cipta, bendanya itu adalah suatu ekspresi. Ekspresi. Sedangkan hak paten, bendanya itu adalah suatu invensi. Ya, jadi ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah segala sesuatu hasil hasil mungkin kalau kita hari ini senang, kita mau menggambar hasil emosi tadi diekspresikan menjadi suatu gambar, menjadi suatu alantunan musik gitu ya, atau mungkin bisa berperan, bisa melakukan pertunjukan gitu ya. Nah, dan bahkan juga beberapa kasus misalkan kita lagi hari ini kepikiran mengenai suatu informasi, argumentasi, opini, kemudian menulis, itu mau satu ekspresi. Dari itu merupakan ekspresi benda yang diberikan perlindungan, namanya lah perlindungan hak cipta. Kita ambil contoh misalnya lambang ini hak cipta ya. Oke, kalau dari sisi ekspresi lambangnya itu hak cipta, walaupun di sini ada dua hal yang masuk, yaitu satu hak cipta dan satu merek tanda dagang. Ada merek juga, tapi secara bentuk ekspresinya ini adalah salah satu benda yang bisa dilindungi. Produk intelektual yang bisa dilindungi dengan menggunakan skema hak cipta bisa. Jadi orang-orang dibatasi ya penggunaan ini ketika dia melakukan penggandaan benda ini gitu di publik gitu loh. Itu namanya hak cipta gitu Pak. Nah, dalam sebuah karya-karya dosen gitu ya. Apa saja yang bisa dianggap hak cipta? Karya dosennya ini lebar apa ya, banyak lah, misalkan dosen yang komunikasi gitu ya, mungkin beliau atau mereka di sana lebih cenderung misalkan ada kemungkinan melakukan pertunjukan gitu, menyampaikan suatu informasi gitu ya, ataupun dalam bentuk misalkan flyer, poster, itu merupakan hasil ekspresinya. Jadi walaupun informasi yang sama,
namun disampaikan dengan cara berbeda, itu menghasilkan ekspresi yang berbeda. Iya. Sehingga akibatnya adalah masing-masing hasil ekspresi itu mendapatkan perlindungan hak cipta. Oke. Ya, contoh lagi misalkan kalau misalkan secara umum dosen secara umum bakalan diminta untuk menulis, ya menulis. Nah, hasil tulisan dalam bentuk entah itu artikel ilmiah ataupun dalam bentuk buku itu merupakan suatu ciptaan, dari pencipta yang namanya dosen tadi dalam bentuk suatu buku. Nah, buku itu mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, yang lagi contoh misalkan yang lain apa ya? Mungkin teknik kali ya. Sekarang mungkin yang seru rame adalah di bidang IT kali. Oke. IT ya. Web. IT web gitu ya, web. Web ini walaupun ini agak pelik ya, agak susah mendefinisikannya karena secara apa namanya kalau ngeliatin dari web, kenapa web bisa muncul? Web itu merupakan hasil dari penyusunan maaf kalau saya salah ya. Ada sintaksnya apa ya? Bahasa-bahasa programmingnya yang merupakan sekumpulan sekumpulan command-command yang disusun, sintaks yang disusun menghasilkan suatu bentuk suatu ekspresi. Nah, sehingga kalau begitu hasil produk yang tadi itu merupakan suatu ekspresi yang layak untuk dilindungi hak cipta. Makanya biasanya kalau kita buka suatu software gitu ya, ketika dia loading itu biasa muncul thanks to atau misalnya copyrighted gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa karya ini merupakan hasil ekspresi intelektual orang-orang ini gitu. Termasuk video kita hari ini ya. Video tetap pastinya itu video ya, hak cipta itu ya. Ya, sebagai hasil dari ekspresi kita hari ini gitu ya. Diwujudkan dalam suatu video ya, audio visual ya, yang bendanya ini dijamin dalam hukum agar orang tidak bisa semena-mena mengkopinya. Mengkopi Pak ya. Jadi mengkopi langsung itu dibatasi lah ya. Ada aturannya gitu. Iya. Apa benefitnya sehingga kenapa harus dilindungi? Ya, jadi ini Pak, hak cipta ini ada dua. Kalau kita ditekan lagi itu ada dua hak yang terkandung dalam hak ciptanya, itu hak moral dan hak ekonomi. Jadi perlindungan ini diharapkan mampu melindungi dua hak ini yang nempel ke si pencipta. Hak moral itu merupakan ibaratnya saya si pencipta memiliki hak untuk bisa diakui bahwa ini adalah ciptaannya dia. Ya, jadi dia sudah investasi, dia sudah mewujudkan ekspresinya menjadi satu benda sehingga dia butuh pengakuan. Ya. Selanjutnya ada hak ekonomi. Karena ketika menjadi suatu ciptaan hasil intelektual seseorang yang ada kemungkinan bisa diekonomikan. Sehingga dua hal ini menjadi hal yang diharapkan mampu dilindungi dengan skema hak cipta ini. Jadi pengakuan bahwa si pencipta ini adalah pencipta dari ciptaan tersebut dan juga pengakuan bahwa ciptaan ini nempel hak ekonominya gitu. Gitu lah. Ya, itu Pak. Jadi yang dilindungi oleh hak ciptanya seperti itu gitu. Apakah itu punya durasinya? Durasi. Nah, hak cipta durasinya mungkin yang paling lama kayaknya. Karena tadi nempel ke penciptanya. Yang merupakan hasil ekspresi beliau, bukan karena tuntutan kerjaan. Akibatnya adalah hak cipta ini nempelnya itu adalah seumur hidup penciptanya. Plus ada yang 70 tahun, ada 50 tahun. Indonesia nggak usah 50 tahun. Amerika 70 tahun. Sehingga hak cipta ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ini ciptaan si A, selama dia hidup, dia bakal menjadi hak moralnya sebagai pencipta bakal nempel, plus 70 tahun atau 50 tahun, dan kepada daerah mana yang memberikan perlindungan, itu tetap bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Kayak hak cipta ini paling banyak di dunia entertainment ya. Gitu, entertainment ya. Dan juga dokumenter misalnya National Geographic itu kan hak cipta juga, atau TV channel ya. Dia punya hak cipta. Tapi yang ingin kita gali hari ini tentang apa saja. Kalau di dosen seni rupa atau dosen industri kreatif itu kan gampang ya, patung atau apa lukisan atau segala macam ya. Betul. Atau karya-karya web design itu dia juga punya hak cipta di situ. Nah, juga ya terutama dosen-dosen SI itu hak ciptanya ya karya-karya dia bikin sistem tertentu dengan sistem database tertentu yang untuk
mengumpulkan sesuatu yang unik, yang punya hasil dari kreasi dia, itu bisa dijadikan hak cipta gitu ya. Maaf Pak, saya potong Pak ya. Iya. Yang barusan Pak, ketika database tadi menghasilkan suatu ekspresi, hak cipta itu muncul sebagai pelindung ekspresinya. Ya. Tapi database itu sebagai suatu sistem memunculkan sesuatu, itu lain lagi. Ada itu beda proses. lagi. Nah, gitu proses. Itu nggak masuk hak cipta? Nggak. Itu proses ya? Prosesnya. Tapi ketika dia hasilnya dalam bentuk sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasa, pokoknya sensor-sensor kita bisa mendapatkannya, di sana masuk yang namanya hak cipta. Ekspresinya Pak ya? Ekspresinya ya. Ekspresinya. Nah, kalau kita menghasilkan sebuah gambar teknik itu apa maksudnya? Gambar teknik. Ya. Nah, gambar teknik ini kan, nah mungkin saya agak lebar dikit lah ya. Misalkan kita ada buku, jangan buku lah ya. Misalkan kita ada satu patung, nggak bisa ada patung sini, coba mungkin editor patung. Ya. Patung Ini dari, ada patung ya. Dari patung. 3D printing ya. Nah, patung ya. Nah, 3D printing boleh. Nah, kemudian Pak Meldi saya kasih satu kertas, saya pun ada satu kertas, masing-masing ada pensil. Kemudian tugasnya adalah silakan bikin gambar dari patung ini. Kita lukis lah ya, lukis. Pak Meldi bikin satu, saya pun bikin satu. Ya. Pertanyaan adalah, apakah hasil dari gambar tadi punya hak ciptanya? Hal yang dilindungi, ekspresi yang dilindungi tadi itu adalah ekspresi yang mana? Yang original. Oke. Ya, jadi tadi patung tadi, Pak Meldi melukis, saya pun melukis, ya. Masing-masing melukis sesuai dengan kemampuannya. Ya. Sehingga apakah itu original dari si pelukis, si pencipta, betul kan Pak ya? Ya. Sehingga walaupun tadi patungnya satu, tapi masing-masing berhasil menghasilkan suatu ciptaan yang original karya dia masing-masing. Akibatnya apakah hasilnya tadi adalah suatu karya yang bisa dilindungi dengan hak cipta? Bisa. Nah, kita bisa gitu ya. Nah, mungkin sehingga tadi pertanyaannya kembali kepada gambar teknik. Apakah gambar teknik bisa memiliki dilindungi hak cipta gitu ya? Mungkin kita cek lagi lah Pak ya. Apakah itu satu ekspresi? Apa itu satu ekspresi? Saya rasa bisa lah Pak ya. Itu ekspresi seseorang terhadap misalkan suatu sistem gitu ya, sehingga dia mengejawantahkan hal ekspresi tersebut menjadi suatu gambar gitu ya. Nah, kemudian apakah dia original karena dia gitu kan ya. Nah, karena dia sehingga karena dia bikin sendiri gitu. Sehingga makanya itu sudah sepatutnya saya rasa masuk pada kategori yang benda-benda yang bisa dilindungi dengan hak cipta. Sehingga mungkin bagi teman-teman yang sering ataupun bergelut di bidang ini, pastikan setiap karya yang kita bikin, kita punya identitasnya. Nah, karena selanjutnya begini Pak, karena sifat hak cipta itu deklaratif. Artinya adalah sejauh kita tahu siapa menciptakan, sesaat itu juga ketika ciptaan itu jadi dan saya deklar bahwa ini saya yang bikin, langsung diberikan hak cipta tanpa perlu yang namanya pendaftaran. Sehingga kalimat ini bukan pendaftaran, tapi pencatatan. Nah, jadi agak beda dengan yang lain. Kayak yang lain kan belum daftarkan, belum ada dokumen-dokumen terusnya, belum ada kebutuhan administratif lah ya. Kalau hak cipta, ketika saya bilang inilah hak cipta saya dan itu benar, udah hak cipta. Makanya kita mesti konsisten, disiplin untuk kalau misalnya yang teman-teman yang bergelut di bidang ini, pastikan semua karya ciptanya punya identitas dia. Hak cipta tadi bisa dipindah tangankan tadi ya. Terus bagaimana konsekuensinya dia terus kalau udah pindah tuh dia konsekuensinya terus punya yang baru. Oh gitu. Mungkin kayak beli putus kali gitu Pak ya. Ya. Kalau saya rasa ini bergantung kepada deal-dealan Pak, deal bisnis lah gitu ya. Deal bisnis ya. Apakah beli putus atau menggunakan skema royalti kali ya. Tapi kayaknya kalau saya menjadi pencipta dan saya yakin punya nilai ekonomis yang lumayan, karena pelindungannya itu kan seumur pencipta plus sekian tahun Pak ya. Sama lebih condong ambil royalti kali ya. Dibandingkan udah nih lepas ambil aja dah gitu. Ambil royalti kali ya. Nah, tapi mungkin tadi karena tadi kita nyinggung masalah yang karya cipta yang merupakan hasil dari pekerjaan. Nah, itu agak beda karena itu tidak itu putus setelah selama bisnis itu ada. Nah, itu ada batasannya lagi. Yang tadi yang ciptaan sampai meninggal dan tetap ada itu biasanya yang melengket ke pribadi seseorang, hasil dia murni itu, bukan hasil karya dikarenakan tuntutan pekerjaan. Agak beda di sana. Gitu lah. Jadi ada juga yang terutama lagu ya. Lagu itu kan kadang
durasinya lama, kayak lagu Indonesia Raya Supratman ya, WR Supratman. Ya. Itu gimana kita menilai hak ciptanya, Ted? Supratman ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi, apakah pertanyaannya apakah ada perlindungan? Kayaknya sudah cukup lama kali. Kalau nggak semua, kayak masih ada. Udah cukup lama kayak. WR Supratman meninggal tanggal berapa ini? Maksud saya setiap orang menyanyikan orang harus bayar gitu? Itu gini, bayar atau tidaknya itu kembali lagi kepada si penciptanya. Karena penciptanya punya hak untuk menentukan, ini mesti bayar ya. Gitu. Ini mesti enggak ya. Kayak kemarin mungkin beberapa saat lalu ada kasus band seperti itu. Pencipta punya hak untuk menyatakan saya mau memberikan hak ini ke si A dengan nilai sekian. Kalau nggak mau, boleh loh. Boleh seperti itu. Nah, ketika kasusnya Indonesia Raya, saya rasa ya kayaknya enggak kali ya gitu ya, bahwa itu merupakan satu hal yang perlu dikomersilkan karena kan udah national anthem lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah suatu lagu yang sifatnya itu komersil gitu ya, komersil. Nah, apakah itu merupakan hasil deal-dealan? Ya deal-dealan gitu, deal-dealan. Jadi seseorang mengatakan bahwa ini kayaknya luar biasa mahalnya, saya bakalan nge-set harga tinggi pastinya gitu. Kemudian tugas-tugas editor, buat ini. Editor kita mengedit sesuatu ya, mengedit tulisan atau mengedit gambar, apa itu juga hak cipta di situ? Editor sini muncul kabel karyanya dikarenakan tuntutan pekerjaan. Nah, sehingga kalaupun ada itu stopnya dikarenakan ketika pekerjaan selesai, udah selesai di sana itu. Pokoknya stop di sana, nggak ada lagi gitu. Dengan catatan bahwa benar ekspresi tadi itu ekspresi yang original dari mereka-nya gitu. Yang mana saya yakin seperti itulah kayak karena kan dia bikin sendiri nih. Namun bikinnya itu dikarenakan karena ada tuntutan pekerjaan. Nah, termasuk juga karya-karya dari kamera. Nah, gimana Pak? Kita menilai. Kamera gitu ya? Ya. Foto. Kamera ini kan di kamera, di gambar, di video juga saya rasa itu ada komposisi, Pak. Dan komposisi ini merupakan ibaratnya suatu skill yang nempel kepada si pengambil kamera ini, sehingga oleh karena itu merupakan suatu karya dia, hasil ekspresi dia terhadap suatu tempat lah gitu ya, atau mungkin suatu atmosfer yang mau dibangun gitu ya, sehingga kembali lagi kepada tadi subject matters-nya, apakah itu ekspresi iya, apakah itu karya dia iya gitu, sehingga apakah dia bakalan mendapatkan perlindungan cipta iya, dia bagian. Ketika ekspresi itu menjadi satu benda karya seni, dia bakalan bagian dari si penciptanya dalam sisi video atau audio videonya di sana gitu. Juga di internet kita suka menemukan ini no copyright. Itu gimana? No copyright ya. Jadi itu adalah orang-orang yang atau si penciptanya dengan sukarela memberikan kebebasan kepada publik untuk menggunakan karya ciptaannya. Dan itu deklaratif sifatnya, bahwa saya mendeklar bahwa ini nggak usah lah, nggak bakalan saya klaim sebagai karya. Mungkin beberapa ada skemanya, beberapa skema ada yang skema saya tetap mengklaim ini adalah ciptaan saya. Kenapa? Kembali Pak, ada dua hak Pak, hak moral dan hak ekonomi. Tapi hak ekonominya mungkin sangat perlu gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Sehingga muncullah beberapa karya-karya yang mungkin di internet banyak kita bisa pakai gitu, tapi nggak perlu kita melakukan transaksi ekonomi di sana. Bahkan mungkin saya rasa di kampus banyak banget ya. Simpel gini Pak ya. PowerPoint slide perkuliahan itu kan karya kita ya, tapi kan tersebar luas kemana-mana ini, di copy, bahkan saya kalau ikut PMLD iseng nih, silakan search di internet, kadang PowerPoint yang bikin beberapa tahun lalu muncul loh Pak, entah siapa yang munculin lah gitu ya, upload ke internet gitu ya. Nah di sana mungkin ke sana kan beyond kita kontrol, di luar kontrol kita lah ya, tapi secara kebendaannya itu mungkin secara umum bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan mungkin yang kita butuhkan mungkin cuma hak moral kali ya. Nah ya nggak terlalu menuntut hak ekonomi lah gitu ya, seperti itu. Sehingga ya tadi sehingga levelnya lah no copyrightable gitu ya. Walaupun kalau kita cek secara subject matters-nya sepatutnya bisa nih, ya bisa sih, tapi nggak usah lah gitu. Pilihan. Apabila sebuah karya tidak dideklarasikan gimana? Gimana maksudnya Pak? Statusnya? Tidak dideklarasikan maksudnya itu adalah tadi kan dia deklarasikan no copyright misalnya. Tapi dia diam aja, ini punya dia gitu. Tapi dia nggak. Tidak. Oke, ini pertanyaan sulit dan kayaknya kalau saya ingat balik ada beberapa kasus masuk ke pengadilan. Apakah diam itu tandanya setuju atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau saya memahaminya begini, pasti ada nilai reasonable gitu ya. Bahwa apakah diam itu diartikan setujukah atau tidak setuju? Setuju untuk digunakan atau tidak setuju untuk digunakan.
Jadi kalau saya sih agar kita berada pada daerah yang lebih aman ataupun setidaknya mengikuti skema-skema aturan yang berlaku ya. Ketika kita ibaratnya menggunakan atau menggandakan karya orang lain, misalnya gini, Pak Meldi bikin artikel ilmiah, ada gambar, ada skema-skemanya. Terus saya mau pakai, kayaknya keren nih gambarnya, skemanya, skematik diagramnya, bisa membantu saya gitu ya. Saya gunakan. Pilihan saya adalah minta izin. Minta izin, normal minta izin, anggaplah diizinkan, bahkan yang gampang saya taruh, bisa diizinkan berarti saya taruh nama Pak Meldi, gambarnya di paper saya, kemudian ada nama Pak Meldi sebagai pelunasan hak moral, dan karena mungkin Pak Meldi nggak nuntut hak ekonominya, ya udah makasih ya gitu, taruh sana. Nah, namun kalau misalkan ada yang memilih untuk diam saja, kuasa hubungi nih, saya bolehkah minta izin untuk mendapatkan gambarnya gunakan, didiamin aja gitu. Saya rasa ada waktu yang reasonable menyatakan bahwa diam itu artinya setuju. Ya, jadi saya rasa di sana ada suatu hal yang ini udah cukup lah ya gitu ya. Tidak dispute. Ya, bisa dispute. Sehingga ketika itu pun dipermasalahkan, orang lain kayaknya bisa menggunakan keadaan ini bahwa si Anu sudah berusaha tuh kenapa nggak ada respon? Berarti Anda yang setidaknya tidak menggunakan haknya ataupun beranggap tidak akan memaksimalkan haknya gitu. Nah, hak cipta ini kan ada yang sangat individual, ada juga komunitas punya. Gimana kita ini kan? Contoh komunitas berapa Pak? Mungkin kita bisa. Contohnya Andong. Andong itu kan. Andong kalau kita lihat sebagai benda, saya lebih cenderung itu Andong itu merupakan suatu alat transportasi bukan? Iya, sehingga kalau itu alat transportasi, tadi hak cipta ini melindungi ekspresi, bukan alat. Oh, bukan alat. Bukan alat gitu ya Pak. Gitu. Kalau saya ingat saya ini adalah gini, kalau hak cipta, apakah ada yang komunal? Komunal ini masalah gini Pak, anggaplah itu suatu ekspresi. Biasanya mungkin saya tembak ini ya. Misalkan tarian tradisional, anggaplah itu suatu ekspresi. Pertanyaannya siapa yang ciptakan? Anonim lah itu. Anonim kan ya? Berarti kita nggak bisa mendefinisikan siapa menciptakan. Artinya tadi, ya oke, haknya saya berikan ke siapa nih gitu. Ya, ributnya Malaysia dengan Indonesia misalnya masalah wayang. Itu gimana? Nah itu. Karena Malaysia udah mendaftarkan kan? Itu gimana? Mungkin kita mesti klarifikasi lah, apakah yang dikatakan mendaftarkan tadi gitu ya. Mulai kita cek lagi kepada dasar tadi, bahwa apakah wayang ini ekspresi benar. Apakah wayang ini original karya si penciptanya? Ayo kita cari siapa gitu ya. Kita tanya siapa penciptanya gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita adu one to one itu kayaknya kurang match lah gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung wayang itu masuk ke ranah budaya. Sehingga sepemahaman saya itu pendaftaran wayang itulah ke UNICEF sebagai UNESCO ya. Kalau UNESCO yang heritage. Ya, heritage budaya yang turun temurun gitu ya. Jadi mengakui bahwa ini bagian dari budaya sekelompok masyarakat gitu. Nah, jadi kayak apa namanya yang nari itu ya. Yang di Bali juga sebenarnya itu merupakan bagian dari budaya gitu. Nah, namun kalau sekarang misalkan Pak Meldi menghasilkan satu tarian yang diklaim bahwa ini punya saya atau saya menciptakan, saya yang menciptakan, itu orang lain yang mau mementaskan tari tadi mesti minta izin. Karena udah keluar nih, Anu yang punya nih gitu, yang menciptakan gitu. Tarian-tarian kontemporer ya. Nah, begitu. Makanya sekarang kalau kita di TV itu selalu tuh ada karya siapa di belakang ciptaan siapa gitu. Nah, itu merupakan bagian dari hak moral yang mesti ditunaikan oleh si penampil kepada si pencipta, karena itu hak dia. Kalau pertandingan apa? Kayak game, gimana tuh? Dia jatuhnya di mana? Kalau game berarti kita lihat dari ekspresi game secara videonya itu masuk. Masuk ya. Masuk. Makanya kalau sekarang kalau nonton bola IPL cuma ada di yang hak siarannya doang Pak ya. Kalau misalkan ada yang rada nakal nge-broadcast ke YouTube-nya langsung nutup ya gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari pencegahan penggandaan suatu ekspresi yang dilindungi oleh perlindungan hak cipta. Masuk seperti itu. Jadi video juga. Gitu ya. Kemudian organisasi bisa nggak? Organisasi dalam bentuk apa ini Pak? Menemukan sebuah organisasi yang unik baru misalnya. Nggak bisa ya? Nggak. Itu kayaknya tadi apakah dalam bentuk apa ekspresinya gitu? Oke. Dalam bentuk apa ekspresinya gitu? Ekspresinya ya. Ya gitu. Itu
Itu yang mesti didefinisikan lah gitu ya untuk bisa mengclearkan apakah itu ada hak cipta, nempelkah atau tidak di sana. Ya, misalnya organisasi kepolisian yang pertama di dunia itu dipatenkan oleh polisi mana gitu. Yang sebenarnya organisasi itu ditiru di banyak negara misalnya. Itu gimana? Oh, susunan organisasinya ya? Iya. Namun susunan organisasinya apakah Misalnya kepangkatan ya. Kepada tentara kan legend, mejen apa itu kan seluruh dunia sama tuh. Nah, apakah itu bisa diinikan? Sebagai dalam artian bendanya itu bukanlah suatu hasil karya ekspresi kan Pak ya? Oh, bukan ya? Bukan gitu ya, klasifikasi. Namun mungkin nanti ini rada-rada ke paten gitu. Tapi ini pun juga kurang murni paten juga. Kenapa? Karena unsur solutifnya nggak nempel di sana. Apakah jenjang kepangkatan tadi itu merupakan suatu solusi terhadap permasalahan? Mungkin kita tanya gitu Pak, apa iya atau enggak gitu ya. Tapi saya sih lebih cenderung untuk tidak di sananya gitu. Jadi kecuali kepangkatan tadi itu ditranslasikan menjadi suatu benda-benda ekspresif gitu, itu bakalan menjadi bagian dari benda yang bisa dilindungi oleh hak cipta gitu. Ekspresi. Nah, ekspresinya mesti yang bakalan menentukan yang mana yang bisa, mana yang tidak gitu. Itu yang bakalan menjadi penentu lah gitu Pak. Nah, ya, kita kan suka sering melihat lucu-lucuan ya. Suara ayam di Jepang sama suara ayam di Indonesia beda ya. Itu ekspresi kan. Iya gitu ya. Atau suara kereta api lewatnya Indonesia sama kereta api lewatnya Jepang itu kan. Benar. Beda. Sekarang yang mungkin yang agak bukan itulah ya. Itu merek ini apa namanya? Misalkan bau. Ya, tadi kan audio visual gitu ya. Tadi kita tanya aroma gitu. Jadi kita ke bahwa segala sesuatu yang bisa kita tangkap menggunakan sensor kita itu dan itu bukan satu ekspresi dari intelektual seseorang, tergantung pada benda-benda yang dilindungi hak cipta gitu. Nah, apa kabarnya dengan bau gitu? Tadi kan yang bisa kita lihat tercover, yang bisa kita sentuh tercover, yang bisa kita tonton tercover gitu ya. Bau apa kabarnya gitu? Apakah bau itu ekspresi? Bisa kan ya gitu ya. Ya bisa kan bau bakal merupakan ekspresi si penciptanya gitu ya, secara mudah-mudahan gitu. Apakah itu masuk juga? Itu saya rasa itu menjadi suatu tantangan kayak sekarang. Sejauh ini perundang kita nggak memasukkan itu. Nggak masukkan. Nggak masukkan itu seperti itu. Belum. Yang terakhir pembahasan itu adalah di IT, masalah-masalah masalah-masalah web programming gitu ya. Itu yang menjadi dari pembahasan. Kalau makanan nggak bisa tuh? Makanan itu benda. Benda hasil proses, berarti dia merupakan suatu benda yang merupakan wujud dari rentetan satu proses, sehingga itu bukan ekspresi. Tapi kalau misalkan Pak Meldi bikin rendang, kemudian difotoin, kemudian ditempelkan ke jadi figura, itu adalah ekspresi gitu. Ekspresi. Nah, jadi ekspresi itu merupakan ekspresi. Gitu. Sebenarnya seperti itu, Pak. Baik, misalnya kalau batik tuh bisa masuk ya? Nah, batik ini agak kompleks ya. Tambah lagi ada bumbu-bumbu yang lainnya, Pak ya. Kalau batik ini, kembali lagi, apakah itu ekspresi? Saya rasa iya dulunya merupakan ekspresi penciptanya. Namun kembali lagi penciptanya siapa? Tanda tanya. Akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang tadi. Sehingga cenderungnya adalah bukan hak cipta. Namun sekarang batik itu tadi karena sudah menjadi suatu hal yang lumrah, sehingga jatuh ke ranah namanya budaya gitu. Jadi hasil dari kebudayaan setempat dalam bentuk yang namanya. Tapi coraknya bisa dong. Ini corak. Ya, coraknya kan misalnya ekspresinya benar. Batik air itu kan ada corak di ekornya pesawat, itu ada batik gitu kan. Ya. Itu apa? Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Itu ada perlindungannya karena ada perlindungannya. Sejauh batik air bisa mendeklar itu ya, saya kan kita bisa tahu punya siapa gitu. Itu merupakan bagian dari ekspresi ya dalam bentuk corak batik ya. Corak batik yang dia bikin sendiri gitu ya. Iya, betul. Bisa, sangat bisa. Diinikan nama dia, ya dideklarasikan gitu ya. Bahwa ini punya saya ya gitu. Oke, sip gitu lah. Nah, semua orang bakalan clear siapa ini punya dia, udah berarti dia silakan dilindungi seperti itu. Bisa dilindungi ya. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dengan hak cipta ini? Ya, kalau saya mungkin ini misi pribadi kali Pak ya. Saya rasa kita mesti, karena hal beginian, setiap hari saya rasa pastinya kita bakalan berkecimpung dengan menghasilkan karya-karya
hasil intelektual kita masing-masing gitu ya. Entah tadi dalam bentuk karya seni gitu ya, entah karya ilmiah, itu semuanya saya rasa apapun yang kita kerjakan itu sangat besar kemungkinan menghasilkan seperti itu. Sehingga mengetahui perbedaan hak kita gitu ya sebagai pencipta di level mana menjadi satu hal yang perlu kita pahami lah gitu ya, sedini mungkin lah bahwa ini kita punya hak di sini dan situ punya hak di situ gitu. Jadi kita jangan campur adukan ya. Karena kehebohan mengenai perlindungan ini, saya rasa Pak Meli juga merasakan ya, beberapa tahun terakhir itu heboh banget sehingga bagi orang-orang yang kiranya mencoba memahaminya, kok makin lama makin kocak ya gitu. Kok kayaknya perlu di-clear-kan nih gitu. Tambah lagi isunya kan kadang merambat kemana-mana gitu ya, sehingga akan lebih nyaman kalau misalnya ini bagian dari pembelajaran ataupun bagian dari hal yang perlu kita kuasai lah sedini mungkin, terutama bagi yang berkecimpung di pastinya di misalkan kayak di keteknikan, seni ya, yang mereka bakal pastinya ujung-ujungnya tidak seminimum mungkin ketika dia menyelesaikan tugas akhir kan ada karyanya ya. Nah, karya itu gimana nih? Bagaimana dia memahami karya ini, apa saja pelindungannya, apa saja haknya. Nah, sehingga bisa dipenuhi sesuai dengan aturannya. Mungkin ada satu tambahan gini, Pak. Mengenai tadi kan sifatnya deklaratif, Pak. Tips ini pun saya dapatkan dari beliau-beliau dulu yang mengajarin saya gimana caranya memastikan hak cipta ini bisa kita maksimalkan lah. Contoh misalkan Pak Meli hari ini menghasilkan sesuatu notasi musik. Notasi musik. Nah, notasi musik ini bisa ditransaksikan, diekspresikan menjadi notasi yang kayak not balok gitu Pak ya. Not balok misalkan ya. Nah, kemudian anggaplah ternyata musik ini heboh. Nah, heboh setelah kemudian harinya lah. Namun ketika musik tadi selesai dibikin, sangat dianjurkan. Yang pertama adalah pastikan ada catatannya. Catatannya. Kemudian di catatan itu pastikan ada namanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan waktunya, Pak. Karena kadang misalkan, oh itu saya yang bikin duluan, gitu ya. Nah, bingung gimana caranya, Pak ya. Nah, waktu itu dianjurkan begini, sehingga caranya adalah tambahkan informasi mengenai waktu di ekspresi tadi. Salah satu cara yang lebih yang bisa digunakan adalah kertas tadi dikirim ke pos alamat diri sendiri. Sehingga ketika dikirimkan kembali ada stempel pos di sana. Di sana pas ada tanggalnya, ada waktunya gitu ya. Nah, di sana sehingga ketika itu perlu dirunut balik siapa yang menciptakan lebih clear. Oh, si Anu menciptakan gitu. Pertanyaannya bentuknya adalah ini gitu. Jadi itu sehingga kita bisa memastikan tadi hak moral dan hak ekonominya terpenuhi lah gitu. Itu juga dipakai kalau kita punya karya sebuah novel itu, tekniknya kita kirim ke kantor pos, dicap gitu. Sehingga itu menjadi tanggal bahwa karya itu tanggal segitu. Itu dilakukan oleh sastrawan-sastrawan di sana, dilakukan di Indonesia sih enggak sih. Itu satu tips yang saya rasa nggak terlalu susah amat ya. Tapi ketika itu nggak dilakukan dan ada masalah itu kayaknya merugikan banget lah gitu ya. Nah, itu sangat layak untuk ya bagi teman-teman yang berkecimpung di sana disiplinkanlah seperti itu. Nggak susah lah, cuma dikirimin doang gitu ya, gampang. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama Pak Meldi. Terima kasih atas kesempatannya. Sahabat Emis, sahabat obrolan meja bundar, pembahasan hak cipta ya. Dari segi aspek ya, dimensinya, dan juga kita bercerita baik dari aspek yang sangat intelektual, ekspresi budaya, karya sastra, dan karya musik dan sebagainya yang terkait dengan ekspresi yang diutarakan Pak Teddy tadi bisa menjadi acuan, menjadi sebuah alat bagi sahabat-sahabat semua untuk menilai, wah ini karya saya harus dideklarasikan nih, karena punya nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai apapun di karya tersebut. Sahabat AMB, inilah Teddy Safrizal, PhD. Terima kasih.